Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana minal 'adami ilal wujud wa ja'alana hayatan dunya bila khulud wa yumituna bina'malina min dari dunya ila daril akhirati daril maulud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ilahul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-amiru bil jud. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala khairi khalqillahi sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqi ila khairil maqsud wa ala alihi wa ashabihi alladzina tabauhu bi ihsanin ila yaumil maw'ud. Amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khamsun minal iman man lam yakun bihi sayyidun minhunna fala imana lah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas sabirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khataman Thariqah Qadiriyah wal Maqasabatiyah, Yayasan serta Bakti Pondok Pesantren Suryalaya yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah tanpa kecuali, yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat walafiat, jahiratan au kanat batinah, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, serta nikmat ilmu yang barokah, ilmu yang serta hidayah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk meraih ridhonya Allah. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini
bertepatan dengan tanggal 22 di bulan Oktober 2024 dalam majlis dzikir khataman pertemuan yang ke-252 dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, dan tentunya atas berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Malam ini kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di Mushola At-Taqwa di Majlis Dzikir Khataman TKN 37 Suryalaya, yang mudah-mudahan kita semua juga keluarga kita dan saudara-saudara kita oleh Allah dijadikan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma ja'alna minal jakirin wa la taj'alna minal ghafirin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang suka berzikir, dan janganlah Engkau menjadikan kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai dari berzikir kepadamu, dari mengingatmu. Kemudian salawat serta salam semoga tetap berlimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung baginda tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap patuh, tunduk, menjalankan, mentaati segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah dalam mensiarkan ajaran agama Islam di muka bumi, mengagungkannya sekaligus mempertahankannya. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, memperoleh syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para auliyaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah dalam majlis dzikir khataman pertemuan yang ke-252 malam ini, Al-Fakir ini menyampaikan materi tentang 5 perkara merupakan bagian dari iman. Artinya yang 5 perkara ini menjadi alamat, menjadi tanda, menjadi ciri bagi orang yang beriman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling pertama kali wajib atas seluruh manusia adalah ma'rifatulillah istiqomah. Ma'rifat kepada Allah dengan penuh keyakinan, mengenal Allah dengan penuh keyakinan, beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Ibnu Ruslan rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. Beliau mengatakan awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqamah. Awal wajibin, yang paling awal perkara yang wajib, yang paling pertama kali diwajibkan alal insan
adalah ma'rifatul ilah bistiqon. Ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Baik mengenal Allah dari sifat-sifat Allah, dari asma Allah, dan ataupun dari af'al Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum kita menjalankan ibadah kepada Allah sebagai tugas kita hidup di alam dunia adalah beribadah kepada Allah, membaktikan diri kita kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah. Sebelum kita beribadah kepada Allah, maka terlebih dahulu kita harus mengenal Allah, harus beriman kepada Allah, harus percaya adanya Allah. Karena tidak sah ibadah yang dilakukan oleh kita apabila kita tidak mengenal siapa yang kita ibadahi, siapa yang kita sembah. Maka oleh karenanya Syekh Ibnu Ruslan mengatakan demikian. Perkara yang paling pertama kali diwajibkan atas manusia adalah ma'rifatul ilah bistiqon, mengenal Allah dengan penuh keyakinan, beriman kepada Allah. Karena ibadah apapun, amal kebaikan apapun, amal soleh apapun yang kita kerjakan, kalau tidak didasari dengan iman, kalau tidak ada iman, maka seluruhnya akan menjadi sia-sia. Sholat yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia apabila tidak ada iman. Puasa yang kita lakukan, ibadah haji yang kita tunaikan, zakat yang kita perbuat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu akan bernilai di hadapan Allah, akan berharga dan dihargai oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan pahala apabila dilandasi iman. Maka Rasulullah SAW kurang lebih selama 10 tahun di kota Mekah, yang beliau garap adalah iman, mengajak umat manusia di kota Mekah agar beriman kepada Allah. Saat itu belum turun perintah sholat, apalagi perintah zakat, apalagi perintah puasa, apalagi perintah ibadah haji. Perintah sholat itu turun 1 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Perintah puasa termasuk perintah zakat itu turun pada tahun 2 Hijriah, dan perintah ibadah haji itu turun pada tahun 6 Hijriah, 6 tahun setelah Rasulullah berada di kota Madinah. Sebelum turun perintah ibadah haji, sebelum turun perintah puasa Ramadan, termasuk zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan, yang paling pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada manusia adalah beriman kepada Allah. Yang paling pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada manusia agar manusia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Akan tetapi iman itu mempunyai alamat, mempunyai tanda, mempunyai ciri. Maksudnya adalah cirinya orang yang beriman itu ada 5. Tandanya orang yang beriman itu ada 5. Di mana yang 5 perkara ini mesti ada pada setiap orang yang mengaku dirinya beriman. Maka apabila 5 perkara ini sama sekali tidak
di dalam dirinya, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Kalau kata Nabi, fala imanah, maka dia tidak memiliki iman. Apakah gerangan yang 5 perkara tersebut yang merupakan bagian dari iman? Yang pertama adalah at-taslim li amrillah. Yang kedua adalah ar-ridha bi qada'illah. Yang ketiga adalah at-taqlid ilallah. Yang keempat adalah at-tawakkul 'ala Allah. Dan yang kelima adalah as-sabru inda sadaqatil ula. Diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, hadis dari Ibnu Umar. Nama aslinya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Al-Khattab punya anak Umar, Umar punya anak Abdullah. Nah, anaknya Umar, Abdullah bin Umar, disebut Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal iman, 5 perkara adalah merupakan bagian dari iman. Jadi yang 5 perkara ini bagian dari iman. Artinya yang 5 perkara ini harus ada di dalam diri setiap orang yang beriman. 5-5-nya harus ada. Apabila sama sekali tidak ada 5-5-nya, atau salah satu dari 5 perkara tersebut tidak ada, maka ia tidak memiliki iman. Kalau oleh hukum agama, oleh Allah dan Rasulnya, kita dikatakan bahwa kita tidak memiliki iman, maka otomatis seluruh amal kebaikan yang kita lakukan, seluruh amal soleh yang kita kerjakan, seluruh amal ibadah yang kita perbuat, baik ibadah-ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah ghair mahdhah, baik ibadah-ibadah yang hukumnya wajib maupun ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, itu seluruhnya sebanyak apapun tidak ada nilainya di hadapan Allah. Seluruhnya akan menjadi sia-sia, diibaratkan seperti sebongkah batu besar yang dimakan musim kemarau berkepanjangan, sehingga sebongkah batu besar tersebut tertutup dengan debu yang tebal. Tiba-tiba turun hujan lebat dengan deras, seketika itu debu hilang semua. Nah, seperti itu. Jadi sehebat apapun kita beribadah, kalau tidak ada iman, tidak ada nilainya. Ya, kita ambil contoh lah. Misalnya ada orang kafir nih yang tidak beriman kepada Allah, ikut sholat atau tiap malam tahajud atau ikut sedekah untuk buang masjid 1 miliar, itu nggak ada nilainya karena tidak ada iman. Jadi yang mahal itu iman. Iman. Kalau ada iman, sekecil apapun kita berbuat baik, itu akan dihargai oleh Allah. Allah berjanji akan membalas dengan pahala, asalkan satu, dilandasi niat, yang kedua didasari ilmu, yang ketiga dikerjakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, yang keempat dilakukan dengan kesabaran, dan di dalam setiap kebaikan amal ibadah yang kita kerjakan tidak ada riya, tidak ada harapan, mengharapkan pujian dari manusia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu Allah wa khairu a'dhamu ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Dan kebaikan apapun yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri, pasti Allah akan memberikan balasannya kepadamu nanti di akhirat. Asalkan tadi
Satu, didasari niat. Dua, dasari ilmu. Tiga, ikhlas. Empat, sabar. Lima, tidak ada dia. Pasti akan dibalas oleh Allah dengan balasan pahala. Allah akan menghargai ibadah yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita kerjakan, amal soleh yang kita perbuat akan dihargai oleh Allah dengan pahala di dalam surga. Wa khairu wa afdalu ajra, dengan balasan pahala yang jauh lebih agung, lebih besar dan lebih baik. Wastagfirullah, dan mohon ampunlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi khamsun minal iman, 5 perkara merupakan bagian dari iman. Kata Nabi, malam yakun bihi syai'un minhunna fala imana lah. Barang siapa sama sekali di dalam dirinya tidak ada yang 5 perkara tersebut, atau salah satu dari 5 perkara tersebut sama sekali tidak ada dalam dirinya, fala imanalah, maka berarti dia tidak memiliki iman. Walaupun dia ngaku beriman, walaupun tiap hari sholat, walaupun tiap malam tahajud, walaupun Senin Kamis puasa, walaupun tiap hari baca Quran, walaupun tiap Ramadan puasa, zakat, walaupun ibadah haji tiap tahun, tapi kalau yang 5 perkara ini tidak ada dalam dirinya, Rasulullah mengatakan fala imanalah, maka berarti dia tidak memiliki iman. Yang 5 perkara tersebut, pertama adalah at-taslim li amrillah, berserah diri terhadap perintah Allah. Jadi orang mukmin, orang yang beriman itu dia berserah diri kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan diterimanya, tidak ditentang. Dia tidak menentang perintah Allah, dia tidak membangkang terhadap perintah Allah. Orang beriman itu sami'na wa ata'na, ya Allah kami mendengar, wa ata'na, dan kami akan mentaati perintah-Mu sesuai kemampuan kami. Nah itu, jadi kita sebagai orang yang beriman harus taslim li amrillah, berserah diri terhadap perintah Allah. Jangan sekali-kali kita membangkang perintah Allah, jangan sekali-kali kita menentang perintah Allah. Barang siapa yang membangkang terhadap perintah Allah, menentang terhadap perintah Allah, berarti dia telah berbuat durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah, maka oleh Allah akan ditempatkan di neraka jahanam. Lihat Al-Qur'annya, surat 4 An-Nisa juz 4 ayat 14. Nah itu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi harus taslim, harus berserah diri terhadap perintah Allah. Itu ciri orang beriman. Kalau umpama ada orang mengaku beriman, ngomongnya begini, baru aja sholat subuh udah datang zuhur, baru ada sholat zuhur udah datang asar, baru ada sholat asar, baru aja udah maghrib, baru aja maghrib isya. Set deh, bosan iman. Awas sama hati, itu bisa rusak iman itu. Awas, itu omongan jangan dianggap sepele. Itu kata-kata yang mengandung indikasi seakan-akan dia tidak berserah diri terhadap perintah Allah, seakan-akan dia menolak, menentang, membangkang terhadap perintah Allah. Itu kata-kata jangan dianggap sepele. Itu bisa merusak amal kebaikan yang kita lakukan. Karena Islam itu diambil dari kata aslama yuslimu islaman, mengikuti wajan af'ala yukiru if'alan. Kalau menurut para ulama ahli sholok itu disebutnya fi'il sulasi
terhadap perintah Allah, tidak berani menentang perintah Allah. Walaupun umpama kita tidak sholat, tapi jangan ada penentangan di hati kita terhadap perintah sholat. Udah aja aku saya malas sholat. Jangan sekali-kali hati kita mengingkari perintah sholat. Kalau kita buka keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, buah karya Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, murid daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami As-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ini, barang siapa yang mengingkari kewajiban perintah sholat, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Jadi walaupun umpama kita malas sholat, tapi jangan sekali-kali hati kita ingkar terhadap perintah sholat. Orang yang meninggalkan sholat karena hatinya ingkar terhadap perintah sholat, apabila mati, mata kafiran, matinya mati kafir. Fala yusalu wa la yusalla alaihi. Menurut keterangan dalam Fathul Mu'in, orang tersebut tidak usah dimandiin jenazahnya, tidak usah sholatkan. Kalau kita meninggalkan sholat, hati kita menentang, ingkar terhadap kewajiban sholat. Ya kalau meninggalkan sholat, udah aja kamu saya malas itu. Saya belum pengen sholat, can bengi sholat, masih kita bengi dahar. Dahar bengi sholat bengi. Padahal dahar satu mahal menang lagi tetap itu nama. Nonton. Dibuat ke toilet. Mentak salah besar kalau ada orang Islam mengatakan, aduh saya boro-boro pengen sholat, untuk cari makan aja susah. Terus kapan mau sholat? Ah nanti kalau sudah kaya. Akhirnya belum harus sholat untuk kamu muda. Namun bila sholat orang ada uang bukan. Sholat tasawuf di sholat. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Aridho biqadarillah. Ridho terhadap keputusan dari Allah. Ridho terhadap ketetapan Allah. Sekalipun pahit dirasakan, sedih luar biasa, tapi kalau memang itu sudah keputusan dari Allah, Allah putuskan untuk kita harus ridho. Itu tidak orang beriman. Enggak boleh kita mengeluh, enggak boleh kita marah-marah, enggak boleh kita marah sama Allah, marah-marah sama Allah. Kok Allah enggak adil ya? Padahal saya sholat tiap waktu berjamaah, tiap malam, kok dikasih begini saya? Awas hati-hati, itu iman bisa rusak. Sebaik apapun apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah dikodokkan oleh Allah, yang sudah diputuskan oleh Allah pada kita harus ridho. Ridho biqadarillah. Ridho rela hati menerima. Itu yang kedua, ciri orang beriman. Kemudian kalau kita lihat keterangan, inna a'dhamal jazai ma'a'dhamal balai. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalahu. Wa idza sabara ijtabahu. Wa idza radiya istafahu. Sesungguhnya besarnya pahala yang akan kita dapatkan dari Allah itu sesuai dengan besarnya ujian yang kita terima. Besarnya pahala yang akan kita peroleh dari Allah itu sesuai dengan kadar besarnya cobaan, musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita. Semakin besar cobaannya, semakin besar pahalanya. Ibarat pohon, semakin tinggi, semakin kencang angin yang menerpanya. Maka di sini kita butuh kekuatan iman supaya tidak tumbang, tidak goyah. Nah kalau kita ingin diberikan kekuatan iman, selain memperbanyak dzikir la ilaha illallah, juga baca Asmaul Husna tiap hari 2.500 kali, yaitu ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin. Itu amalkan tiap hari 2.500. Insya Allah seberat apapun ujian yang datang kepada kita akan tetap tegar tahan banting, kita akan tetap kuat, nggak akan tumbang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, ridho biqadarillah. Ridho terhadap keputusan dari Allah.
terima aja udah. Mau pahit kek, sepahit empedu, terima aja. Kalau memang itu dari Allah, itu tandanya Allah sayang sama kita. Sebab wa inna Allah Ta'ala inda ahabba abadan ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mencintai hambanya, ibtalahu, maka Allah akan menguji hambanya. Allah akan memberikan cobaan kepada si hambanya yang mencintainya. Diuji. Itu tandanya Allah cinta sama kita. Maka ketika kita diuji dengan sesuatu yang pahit dan tidak enak, terima aja udah. Udah berserah diri sama Allah, nanti cuma Allah yang atur. Para jamaah. Kemudian yang ketiga adalah at-tafwid ila Allah. Menyerahkan segala urusan, baik urusan dunia, urusan akhirat, diserahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah yang lebih tahu. Bahkan Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah lebih tahu tentang sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi. Semuanya berada dalam pengetahuan Allah. Dan semuanya itu kehendak Allah. Maka serahkan segala urusan kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, berusaha bersyariat. Karena syariat berusaha berikhtiar itu diperintahkan oleh Allah. Nah, setelah kita maksimal berusaha berikhtiar, berdoa dan sebagainya, bekerja dan seterusnya, selebihnya serahkan sama Allah. Soal hasil atau tidak, itu hak Allah, bukan hak kita. Yang keempat adalah at-tawakkul ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Bertawakal. Jadi kalau orang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dia Allah akan mencukupinya. Kita hanya diperintahkan berikhtiar, berusaha bekerja sesuai kemampuan kita masing-masing. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah, pasrah, nanti semuanya Allah yang atur. Nah, itu yang keempat ciri orang beriman. Kemudian yang kelima adalah as-sabr inda sarfatil ula. Bersabar ketika tertimpa musibah. Yang namanya musibah biasanya sesuatu yang membuat kita sedih. Yang namanya musibah sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Kita pengennya begini, tapi musibahnya begini, nggak akur, nggak relevan, nggak muafak. Yang namanya musibah cobaan dari Allah itu sesuatu yang pahit. Maka supaya pahit menjadi manis, cuma satu solusinya, sabar. An-nasrul ma'as-sabri. Pertolongan Allah akan datang kepada hambanya setelah hambanya bisa bersabar. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Sebagaimana Allah perintahkan bersabar kepada para nabi ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Mereka diangkat Nabi ulul azmi. Dari 124 ribu nabi, cuma 5 orang yang diangkat oleh Allah menjadi Nabi ulul azmi. Kenapa? Karena kesabaran mereka luar biasa. Nabi Nuh dakwah ribuan tahun. Beliau umurnya kan 1000 tahun. 1 tahun mengatakan 901 tahun. Dakwah ratusan tahun, dibenci oleh umatnya, dijauhi oleh umatnya, dijelek-jelekan oleh umatnya, dibila-bila. Cuma ada 80 orang yang menjadi pengikut setia Nabi Nuh. Dan itu dia 80 orang diselamatkan oleh Allah ketika terjadi banjir bandang. Selain itu dibinasakan oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sabar Nabi Nuh. Nah, sabar itu ada 3 tingkat. As-sabru salah satu. Sabar itu ada 3 tingkat. Pertama, sabrun ala musibah. Sabar atas musibah yang menimpa. Paman sabar ala musibah, kutiba lahu salasun ati darajat. Barang siapa yang bisa bersabar
dari satu derajat menuju derajat berikutnya sampai 300 derajat, itu jarak tiap-tiap derajat, itu jarak tempuh langit dan bumi baru sampai. Dikali 300 derajat. Betapa alangkah tingginya derajat orang-orang yang sabar. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Basyiril sabirin." Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka pasrah mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah kami semuanya akan kembali. Kami tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Udah. Itu yang pertama. Yang kedua, sabrun ala ta'ah. Sabar atas ketaatan. Maksudnya sabar dalam menjalankan ketaatan, dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam beribadah kepada Allah. Zikir butuh sabar. Puasa Ramadan butuh sabar. Butuh sabar, harus nahan lapar dari subuh sampai maghrib. Kalau nggak ada sabar, pasti buka. Bukannya ngumpet di kamar ngopi, keluar mah pura-pura tidur. Cepat-cepat puasa dulu baik. Nah, kalau nggak ada sabar, tahajud bangun malam, tengah malam butuh sabar. Baca Quran butuh sabar. Man sabaru ala ta'ah, barang siapa yang bersabar dalam taat ibadah kepada Allah, kutiba lahu fid hati darajatnya. Maka nanti di surga oleh Allah akan diangkat derajatnya 600 derajat. Jarak tempuh tiap-tiap derajat itu sama dengan jarak tempuh lapisan langit yang ketujuh ke lapisan bumi yang ketujuh. Ini kata Rasul. Dan yang ketiga, sabrun anil maksiyah. Sabar dari melakukan perbuatan maksiat. Sabar dari melakukan perbuatan dosa. Misal kita dihina sama orang, dikecilkan sama orang, diremehkan sama orang, tidak dihargai sama orang. Sebenarnya kita mampu untuk melawan dia, untuk membalas dia, tapi kita tahan, sabar, maka derajat kita akan diangkat 900 derajat. Waman sabara ala anil maksiyah kutiba lahu ismi'ati darajatin. Barang siapa yang bersabar dalam melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah 900 derajat. Jarak tiap-tiap derajat itu jarak antara bumi dan aras. Makhluk Allah yang paling besar aras dan yang paling tinggi aras. Itu paling pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas paling ketujuh ada mustawa, ada sidratul muntaha. Yang paling atas tinggi itu namanya aras. Aras itu dipikul oleh 4 orang malaikat, namanya malaikat Al Arsy. Nah itu ketika di alam dunia ada hamba Allah berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu aras goyang. Sampai 4 malaikat kewalahan, aras nggak berdiam ya. Kan arasnya dipikul 4 malaikat, itu arasnya goyang kenceng. Itu 4 malaikat kewalahan. Kata 4 malaikat, diam kamu aras. Kata aras, aku tidak akan diam kecuali apabila hamba-hamba Allah mulia yang sedang berzikir oleh Allah diampuni dosanya. Akhirnya malaikat lapor. Akhirnya kata Allah, mereka sudah aku ampuni, baru ke aras dia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita mampu membalas, melawan, tapi kita sabar. Sabar. Memang sih lebih baik dihina daripada menghina. Lebih baik dicaci maki daripada mencaci maki. Lebih baik dijelek-jelekan daripada menjelek-jelekan. Lebih baik dihasut daripada menghasut. Lebih baik digunjing daripada menggunjing. Itu yang terbaik. Nah sebenarnya kita mampu melawan, membalas. Tapi kalau kita lawan akan terjadi keributan. Kalau sudah terjadi keributan, berarti perbuatan dosa ditahan. Nah barang siapa yang menahan diri dari melakukan perbuatan dosa akan diangkat derajatnya oleh Allah 900
derajat. Yang ketiga sobat dari melakukan perbuatan dosa akan diangkat 900 derajat. Demikian sebelum ditutup Al-Fakir mengajak untuk kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La
Amin. Allahumma